Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita sedang belajar Torah, memasuki kitab Bilangan pasal ke-32. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 33 ya. Kita baca sampai 33, tapi nanti saudara baca semua ya. Kita akan baca semua ini bersama sebagaimana tertulis di depan. 3, 4. Dan pada Bani Ruben serta pada Bani Gad ada banyak kawanan ternak, amat sangat banyak. Dan mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, dan tanpa tempat itu ada tempat kawanan ternak. Datanglah Bani Gad dan Bani Ruben, dan mereka berkata kepada Moshe dan kepada Imam Eleazar serta kepada pemimpin-pemimpin jemaat dengan mengatakan, Atarot dan Dibon dan Yaeser dan Nimra dan Hesbon dan Eleale dan Sebam dan Nebo dan Beon. Tanah yang telah Yahweh pukul di hadapan jemaat Israel itu adalah tanah ya kawanan ternak, dan pada hamba-hambamu ada kawanan ternak. Nah, mereka berkata, jika kami mendapatkan kemurahan di matamu, biarlah tanah itu diberikan kepada hamba-hambamu sebagai harta milik. Biarlah engkau tidak membawa kami menyeberangi Yordan. Dan Moshe berkata kepada Bani Gad dan kepada Bani Ruben, apakah saudara-saudaramu akan masuk ke dalam pertempuran sedangkan kamu hendak tinggal di sini? Apakah kamu hendak membuat hati Bani Israel enggan untuk menyeberang ke negeri yang telah Yahweh berikan kepada mereka? Demikianlah bapak-bapakmu telah melakukannya ketika aku utus mereka dari Kades Barnea untuk melihat negeri itu. Nah, mereka pergi sampai ke aliran sungai Eskol dan mengamati negeri itu, dan membuat hati Bani Israel enggan sehingga tidak masuk ke negeri yang telah Yahweh berikan kepada mereka. Maka menyala murka Yahweh pada hari itu, dan dia bersumpah dengan berkata, sesungguhnya tidak seorang pun yang keluar dari Mesir, dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, akan melihat negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, Yitzhak dan kepada Yakub, karena mereka tidak sepenuhnya mengikuti aku. Kecuali Kaleb anak Yefune orang Kenas itu, dan Yosua anak Nun, karena mereka lah yang sepenuhnya mengikut Yahweh. Dan murka Yahweh telah menyala terhadap orang Israel, dan dia telah membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai habis generasi yang telah berbuat jahat di mata Yahweh. Dan lihatlah, kamu telah bangkit ganti para leluhurmu, generasi orang-orang berdosa, untuk menumpukan lagi nyala murka Yahweh terhadap Israel. Ketika kamu berbalik dari mengikut dia, maka dia akan sekali lagi meninggalkan engkau di padang gurun, dan engkau akan menghancurkan seluruh bangsa ini. Dan mereka datang mendekat kepadanya berkata, kandang-kandang kawanan domba kami akan kami bangun untuk ternak kami di sini, dan kota-kota untuk anak-anak kecil kami. Namun kami sendiri, kami akan bergegas mempersenjatai diri depan Bani Israel, sampai kami telah membawa mereka ke tempatnya, dan anak kami tinggal di kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan kembali ke rumah kami sampai setiap orang dari Bani Israel mewarisi warisannya. Karena kami tidak akan mewarisi bersama-sama mereka di seberang Yordan dan sekitarnya, karena warisan kami sudah jatuh kepada kami dari seberang Yordan di sebelah timur. Moshe berkata kepada mereka, jika engkau hendak melakukan hal ini, jika engkau hendak mempersenjatai diri di hadapan Yahweh untuk peperangan, dan engkau semua menyeberangi Yordan di hadapan Yahweh, sampai dia telah menghalau keluar musuh-musuhnya dari hadapannya, dan negeri itu telah ditaklukkan di hadapan Yahweh, maka kemudian engkau dapat kembali dan menjadi bersih di hadapan Yahweh
dan di hadapan orang Israel. Dan negeri ini adalah kepunyaanmu sebagai harta milik di hadapan Yahweh. Namun jika engkau tidak bertindak demikian, lihatlah, engkau telah berdosa terhadap Yahweh, dan ketahuilah bahwa dosamu itu yang akan menimpa engkau. Bangunlah bagimu kota-kota untuk anak-anakmu dan kandang-kandang bagi domba-dombamu. Dan apa yang telah keluar dari mulutmu lakukanlah. Dan Bani Gad serta Bani Ruben berbicara kepada Moshe dengan mengatakan, hamba-hambamu akan membawa seperti yang Tuhanku perintahkan. Anak-anak kami, istri-istri kami, ternak kami, dan seluruh hewan kami akan ada di sana di kota-kota Gilead. Namun hamba-hambamu setiap orang yang dipersenjatai sebagai pasukan perang di hadapan Yahweh akan menyeberang ke medan perang seperti yang Tuanku katakan. Dan Moshe memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yoshua Nun dan kepada para kepala lur suku-suku Bani Israel. Dan Moshe berkata kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben menyeberang Yordan bersama-sama dengan kamu, masing-masing orang bersenjata untuk pertempuran di hadapan Yahweh, dan negeri itu telah ditaklukkan di hadapanmu, maka kamu harus memberikan kepada mereka tanah Gilead itu sebagai harta milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama engkau, maka mereka akan mewarisinya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Dan Bani Gad serta Bani Ruben menjawab dengan berkata, seperti yang telah Yahweh firmankan kepada hamba-hambamu, demikianlah kami akan melakukannya. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Yahweh ke tanah Kanaan, sehingga milik warisan kami di seberang Yordan tetap milik kami. Lalu Moshe memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye anak Yusuf, kerajaan Sion Raja Amori, dan kerajaan Og Raja Basan, yaitu negeri yang menurut kota-kotanya sampai perbatasannya, bahkan kota-kota negeri di sekitarnya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur ya telah baca banyak ayat 1 sampai 33. Semakin banyak, semakin bertambah iman sesuai firman Tuhan ya. Kenapa saya minta dibaca? Karena supaya ngerti jalan ceritanya ya. Karena bangsa Israel ini, mereka ini sudah sampai di daerah dataran Moab, tinggal nyeberang ya. Tinggal nyeberang ke tanah perjanjian. Tetapi ketika bangsa ini khususnya kedua Bani atau kedua setengah Bani Israel, baik Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah daripada Manasye ya, melihat tanah yang mereka lewati ini atau tanah di seberang sebelah timur Yordan ya, itu padang rumputnya sangat baik ya. Mereka melihat dan mereka berdasarkan firman Tuhan tadi, mereka mempunyai ternak yang sangat banyak ya, sangat banyak. Dan ketika mereka melihat padang rumput yang begitu besar, begitu luas, mereka berdasarkan firman Tuhan tadi memohon kepada Moshe sebagai pimpinan, juga kepada imam, anak daripada Harun ya, imam, kemudian juga kepada seluruh pemimpin ya, seluruh pemimpin bangsa ataupun suku-suku Israel. Mereka meminta firman Tuhan dalam terjemahan Lukas dikatakan, jika kami diperkenan
biarlah tanah itu diberikan kepada hamba-hambamu sebagai milik pusaka. Dari ayat kelima, sebagai milik pusaka, sehingga kami tidak perlu engkau bawa menyeberangi sungai Yordan. Ya, kita melihat ya suatu hal yang secara akal ya memang bisa dipahami ya, bisa dipahami sehingga mereka dengan kesepakatan kedua setengah suku ini untuk memohon kepada pimpinannya, khususnya kepada Moshe, kepada imam, dan juga kepada para pemimpin suku-suku Israel, agar diperkenankan tidak menyeberangi sungai Yordan, ya. Tetapi mereka ada di sebelah timur sungai Yordan dan boleh memiliki tanah itu yang berdasarkan firman Tuhan, tanah Gilead ya, tanah Yeser dan tanah Gilead, yang tampaknya baik untuk tempat berternak, karena mereka punya banyak ternak. Ya secara logika ya memang sih oke-oke aja lah, masuk akal gitu loh. Jadi mereka memohon para pemimpin, dari apa yang dikatakan ya, Moshe pada awalnya juga berdasarkan pengalaman 40 tahun sebelumnya. Ketika bangsa ini sudah sampai di perbatasan tanah Kanaan, kemudian dikirimlah 12 orang pengintai dari setiap suku satu. Dan ketika mereka kembali, 12 pengintai ini, 10 orang di antara mereka memberikan masukan-masukan yang negatif, dan hanya 2 orang yang memberikan masukan yang positif, yaitu Yosua dan Kaleb ya. Tetapi ya 10-2 ya kalah suara ya, sehingga mereka kata kasarnya menolak perintah Yahweh untuk memasuki tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Karena penolakan membuat Tuhan murka kepada bangsa ini, sehingga sesuai firman Tuhan, engkau mengintai selama 40 hari. Maka karena engkau tidak percaya kepada Bapa Yahweh yang sanggup menepati janjinya dengan memberikan tanah Kanaan, walaupun di tanah Kanaan mereka melihat banyak raksasa-raksasa ya. Tuhan murka karena ketidakpercayaan mereka. Akhirnya sebanyak hari mereka mengintai. Diperhitungkan Tuhan 1 hari sebagai 1 tahun. Untuk mereka kembali harus mengelilingi padang gurun 40 tahun lamanya karena ketidakpercayaan. Dan selama 40 tahun orang ya, kalau di sini dikatakan yang keluar dari tanah Mesir yang berumur 20 tahun ke atas ya, itu semua akan dibinasakan Tuhan, termasuk kecuali Yosua dan Kaleb. Kita tadinya kan menafsirkan bahwa yang dihitung itu kan laki-laki ya. Tetapi kalau dilihat lagi ya, kalau kita lihat di dalam ayat ke-11 ini, sesungguhnya berdasarkan terjemahan Lukas ya, ayat ke-11. Sesungguhnya tidak seorang pun yang keluar dari Mesir, dari yang berumur 20 tahun ke atas akan melihat negeri yang telah kujanjikan kepada Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Artinya, ya kalau kita ambil ayat-ayat ini, memang yang dihitung itu kan 603.550 itu yang laki-laki. Tetapi karena pemberontakan 10 orang
yang mempengaruhi sekian ratus ribu orang. Kita melihat, saya bisa menafsirkan dari sini atau saya menafsirkan, itu bukan hanya laki-laki ya, tetapi termasuk yang perempuan. Ya, saya berani menafsirkan ini karena termasuk si Maryam itu, kakak sulung daripada Moshe, kan juga mati ya pada tahun ke-40 waktu mereka dalam perjalanan. Sehingga dapat ditafsirkan, semua orang yang keluar dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas, tafsiran saya bukan saja yang laki-laki, tetapi juga yang perempuan. Semua dibinasakan oleh Tuhan, kecuali 2 orang, ya, Yosua dan Kaleb, yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena hanya 2 orang inilah yang dengan sepenuh hati, berdasarkan terjemahan Lukas ya, sepenuh hati mengikuti apa yang diperintahkan Bapa Yahweh. Ya. Karena itu ya, karena teringat akan hal itu, Moshe menyampaikan, karena mereka ketika dia dengar bahwa ada 2,5 suku yang tidak mau masuk dan meminta atau dikatakan memohon ya kepada Moshe dan para pemimpin Israel. Mereka suku Ruben dan suku Gad serta setengah suku Manasye, karena mereka punya banyak ternak, mereka memohon diperkenan untuk tidak menyeberang, ya, karena mereka punya banyak ternak dan di sebelah timur di Yordan itu padang rumputnya sangat bagus, ya. Pada awalnya karena mendengar itu ya Moshe langsung timbul ya boleh katakan kemarahan ya. Tetapi ketika mereka menjelaskan bahwa sebagaimana apa yang dikatakan Moshe juga ya, kalau mereka dalam hal ini yang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dari suku Ruben maupun Gad maupun setengah suku Manasye ini tetap ikut masuk ke tanah Kanaan sebagai bala tentara yang ikut maju bersama dengan saudara-saudaranya, ya, mereka ya diberikan kemurahan oleh Moshe untuk tetap tinggal di daerah sebelah timur Yordan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, mereka membangun tempat-tempat untuk anak istri dan juga ternak mereka di sebelah timur Yordan, ya, artinya tidak nyeberang sungai Yordan. Setelah itu siap, mereka siap untuk bersama-sama Bani Israel masuk ke tanah Kanaan. Ya, kita sudah belajar ya beberapa waktu yang lalu cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, mereka masuk dari arah timur Kanaan sebagai suatu gambaran untuk masuk ke tanah perjanjian. Tabernakel yang kita sudah pelajari juga, gerbang utamanya, gerbang masuknya itu ada di sebelah timur. Masuk menuju ke ruangan Maha Kudus yang ada di sebelah barat. Nah, itulah ya kita melihat memang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa cara Tuhan untuk membawa bangsa ini mengikuti alur daripada tabernakel yang Tuhan sudah berikan kepada Moshe ya. Pada Bani Israel melalui Moshe, dan itu juga sebagai bekal bagi saudara dan saya untuk kita bisa lebih mengerti tata ibadah sebagaimana yang Tuhan kehendaki, ya. Karena tata ibadah yang kita kenal dalam tabernakel ini adalah sesungguhnya tiruan ya. Tiruan daripada tabernakel yang ada di sorga ya, di sorga.
Ya, karena itu beberapa ada orang yang pernah kasih komen, ya komen ya boleh-boleh aja. Ya, Yeshua itu dari suku Yehuda. Ya, jadi tidak mungkin dia jadi imam besar. Ya, kenapa? Karena terpatok hanya kepada 5 kitab yang pertama. Yeshua memang berasakan alur keturunan. Ya, itu memang si Yusuf ini dari keturunan Yehuda. Memang tidak pernah tertulis bahwa orang Yehuda itu jadi imam, ya. Tetapi ya firman Tuhan ya karena kadang-kadang karena tidak membaca dengan teliti bahwa ketika Moshe sebelum membuat ini Tuhan kasih lihat dia, saya menafsirkan diberikan penglihatan ya. Bentuknya di sorga ini kayak begini. Ya, bentuknya kayak begini. Itu yang harus kau contoh, harus kau buat. Perintahkan kepada orang Israel dengan dipimpin oleh siapa? Bezalel dan Aholiab. Membuat seperti apa yang diperintahkan Bapa Yahweh ya kepada Moshe. Jadi Moshe dikasih lihat, oh bentuknya kayak gini. Ya. Nah, itulah yang dikerjakan. Ya. Nah, memang di dalam tabernakel yang buatan Moshe ini itu memang yang jadi imam itu hanya orang Lewi. Ya. Tetapi Yeshua berasakan firman Tuhan. Dia adalah imam besar pada tabernakel yang aslinya. Yang ada di sorga. Kita lihat ya. Kayaknya kita pernah baca ini ya. Ibrani pasal ke 9. Kita baca ayat 11 dulu. Ayat 11 ya. Tetapi Hamas yang datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan segera datang melalui apa? Tabernakel yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Yang apa? Tidak dibuat oleh tangan manusia. Itu artinya bukan termasuk ciptaan. Ya. Kita lengkap ayat ke-24. Sebab Hamasya telah masuk bukannya ke dalam ruang kudus yang dibuat oleh tangan manusia, yang mirip dengan yang asli, tetapi ke dalam sorga itu sendiri, sehingga sekarang tampil di hadirat Elohim demi kita. Ya, jadi Hamasya itu sebagai imam besar, bukan di tabernakel yang Tuhan perintahkan kepada Moshe. Yang Tuhan perintahkan kepada Moshe itu hanya kopinya aja. Yang aslinya ya di sorga. Kali itu dikatakan yang lebih besar. Ya, saya harus katakan ini karena ada orang yang komen. Ya, karena nggak mengerti. Ya, nggak mengerti firman Tuhan. Memang benar kalau yang di dalam tabernakel Moshe ini, imam itu harus orang Lewi. Apalagi imam besar itu harus keturunan Harun. Jadi tidak mungkin Yeshua itu dari suku Yehuda. Lu baca firman yang benar. Ya. Baca firman Tuhan yang benar. Apalagi kalau dengar khotbah-khotbah seperti ini kan. Karena di dalam khotbah seperti ini walaupun sifatnya pengajaran. Kayak ini kan pengajaran. Tetapi kan tidak bisa 100% dibeberkan satu persatu. Karena yang bersifat khotbah begini. Ya. Jadi ya bisa aja ada yang kelewatan. Karena itu siapapun yang mendengar di luar sana, atau kalau saudara kurang ngerti, kan saya kasih kesempatan hari Minggu selesai ibadah, tanya. Apa yang gak dimengerti tanya. Nanti ya dengan kemurahan Tuhan lah Roh Kudus lebih membukakan rahasia-rahasia. Kan saya beri kesempatan, tanya. Tapi kalau suruh tanya, diam semua. Ya artinya begini, kita ya bukan berarti saya hebat, bukan, kita sama-sama belajar.
saya juga belajar ya dengan Roh Kudus ya menolong kita sehingga semua apa yang menjadi ganjalan itu bisa diterangkan. Ya, kadang-kadang ada orang yang bertanya melalui ya kan melalui media-media gini kan. Ya saya sih terus terang kalau menjawab di media itu saya nggak mau ya jawab. Walaupun mereka, kecuali kalau mereka WA secara individual gitu ya nggak apa-apa. Kenapa saya menghindari debat kusir ya, nggak ada gunanya. Karena kita juga tidak tahu yang bertanya itu imannya itu di mana. Bisa nggak mau saya? Kalau kita jawab begini, karena pikirannya macam-macam kan. Seperti yang saya katakan tadi, kita beritakan bukan komen. Yesua itu bukan dari suku Lewi, nggak mungkin imam besar, karena nggak ngerti. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan ngerti, oh ternyata dia memang belum mengerti. Ya belum ngerti, dan memang saya nggak akan jawab kalau di WA gitu. Ya kadang-kadang anak saya mungkin jawab. Karena saya nggak pernah mau jawab, kecuali kalau mereka pernah ada orang-orang yang dari daerah-daerah ya mungkin dia dapat dia WA apa ini gimana. Loh secara ini ya saya jawab. Cuma kadang-kadang kan ya namanya tangan ya kalau jawab pakai di HP gini kan. Saya lihat anak saya, cucu saya cepet banget. Loh saya ngetik satu harusnya A jadi S. Loh ngawur kan. Saya lebih sering ya saya rekam aja suara. Supaya nggak capek daripada nulisnya setengah jam tapi salah. Mendingan kalau voice gitu kan ya bisa lebih jelas ya. Kemurahan Tuhan kita berusaha. Saya dengan jawatan yang Tuhan berikan dari 5 jawatan yang Tuhan percayakan, saya ya menganggap paling sedikit 2 jawatan sebagai gembala dan sebagai guru. Kan ada 5 jawatan. Saya berusaha untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, sedapat yang saya berikan dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, sejelas-jelasnya kita menjelaskan tuh belum tentu bisa jelas semua orang. Karena cara saya berpikir dengan cara orang berpikir berbeda. Karena contohnya ada. Ya, sebagaimana tertulis ketika orang ya seperti si Paulus gini kan. Paulus ini adalah orang yang IQ-nya boleh dikatakan ya, saya menafsirkan dia ini IQ-nya luar biasa ya. Karena kan dia sendiri ngomong. Di antara teman seangkatan yang diajar oleh guru besar atau imam besar waktu itu, dia itu termasuk yang terbaik. Tulisan dia dengan tulisan Petrus si nelayan. Petrus kan nelayan. Cara dia menulis 2 orang ini beda. Karena itu Petrus menjelaskan dalam suratnya. Kalau engkau membaca surat daripada si Paulus, hati-hati. Karena kalau enggak hati-hati bisa salah, ya. Kita bacalah, ya. 2 Petrus pasal ketiga. Kita baca mulai ayat 15 dan 16. Hanya untuk menjelaskan ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita adalah keselamatan sebagaimana, perhatikan, sebagaimana pula Paulus, saudara kita yang terkasih, perhatikan, telah menuliskannya kepadamu sesuai dengan hikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Dan sebagaimana pada semua surat yang di dalamnya berbicara mengenai hal-hal itu, yang diantaranya ada beberapa hal yang sulit dipahami, seperti juga kitab-kitab yang lainnya. Mereka yang kurang terpelajar dan kurang kokoh memutarbalikannya ke arah kebinasaan. Loh, saya menafsirkan si Paulus itu cum laude ya. Hebat.
Karena itu si Petrus si nelayan nih, kalau yang kurang terpelajar bacanya hati-hati. Bisa tangkap? Ya. Lah karena itu kita coba belajar ya seperti apa yang kita lakukan di sini. Saya berusaha untuk menerangkan ya dalam khotbah seperti ini ya bisa bagi kita di sini. Ya hanya mungkin kelebihan kita hari Minggu kan selesai ibadah saya berikan kesempatan paling sedikit ya waktu yang ada kita bisa saling tanya jawab. Ada pertanyaan yang kurang jelas ya bisa ditanya. Oleh kemurahan Tuhan bisa dijelaskan. Ya. Jadi kita artinya ini tulisannya Petrus ini kita harus hati-hati ya. Karena banyak orang yang si Paulus itu tidak mengikuti Torah. Loh, jelas-jelas dia katakan dia tidak keluar dari Torah. Kan seringkali kan ada orang yang saya pernah baca ada orang Paulus itu dia nggak ikut Torah. Lu baca firman tuh yang benar. Lu karena ini tadi. Jangan-jangan IQ orang yang nanya itu atau yang komen seperti itu ya IQ-nya levelnya Petrus. Nelayan. Saya tidak katakan dia nggak pintar, tapi kan ini pengakuan Petrus sendiri. Petrus itu nelayan. Jadi cara dia menangkap itu beda. Ya. Kalau ada orang yang menyatakan Petrus siapa Paulus itu tidak ikut Torah, kita harus baca yang benar. Ya. Roma pasal 3, kita lihat ayat 31. Dengan demikian apakah kami mendiadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin. Sebaliknya apa? Kami meneguhkan Torah. Jadi kalau orang nggak baca hati-hati tulisannya si Paulus bisa salah. Itu diingetin sama si Petrus. Karena dalam kenyataan memang mungkin banyak orang yang salah menafsirkan tulisan-tulisan Paulus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan dari semua yang Tuhan izinkan kita baca dari apa yang kita miliki, kita belajar yang sungguh-sungguh. Ya, kita melihat di sini ya si Mose pun ketika dia mendengar permohonan dari kedua orang ini, kedua setengah suku ini, pertama-tama ya dia agak kaget juga karena pengalaman 40 tahun yang lalu. Ya, tapi setelah mereka menjelaskan, ya kami akan maju berperang sampai semua suku yang lain mendapatkan tanah warisan mereka. Dan kami tidak akan memiliki tanah warisan di sebelah barat Sungai Yordan. Ya, nah, itu kan permintaan mereka. Ya, ke 2,5 suku. Ya, kalau kita baca-baca gini, ya, saya juga nanya sama Tuhan, ini apa sih? Apa yang mau dia pelajari kan gitu? Kan segala sesuatu berdasarkan kitab 1 Korintus pasal 10. Segala sesuatu yang tertulis itu berguna bagi saudara dan saya yang hidup pada akhir zaman. Jadi kalau melihat jalan ceritanya ini, buat kita apa artinya? Ya kita kan harus berkomunikasi sama Tuhan. Berdasarkan ayat-ayat firman yang tadi kita baca. Bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Lah itu memang tanah perjanjian, bahkan pertama kali Tuhan sudah menyatakan kepada Bapak Abraham, ini tanah yang akan menjadi milikmu, ya. Karena tanah ini ingat ya. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat ke-22. Bapak Yahweh sendiri waktu menemui si Moshe. Dia katakan bangsa Israel adalah anak sulungku. Ya, Keluaran kita baca Keluaran 4 ayat 22.
Dan engkau akan berkata kepada Firaun, beginilah Yahweh berfirman, Israel ada anakku, anakku yang sulung. Ini ketetapan Bapak Yahweh ya. Bapak Yahweh berhak, ini anak sulungku. Ketetapan. Artinya kita nggak mungkin jadi anak sulung. Karena itu sudah ditetapkan Bapak Yahweh hanya bagi bangsa Israel. Dan yang disebut bangsa Israel pun kita harus sangat mengerti. Karena ada tertulis tidak semua yang disebut Israel adalah orang Israel. Ya, sekarang di sana kan Israel ada berapa sekarang? Mungkin ada 10 juta lebih kan? Nggak semuanya Israel. Walaupun KTP-nya warga negaranya Israel. Kita baca Roma pasal 9. Ayat ke-6. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Perhatikan. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Perhatikan ayat 7. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham, tetapi melalui Yitzhak akan disebut keturunan bagimu. Artinya dari Yitzhak ini lahirlah si Yakub. Ya. Esau gimana? Esau ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jadi yang disebut ya Yakub itu ya disebut Israel. Jadi kalau mereka mempunyai DNA orang Israel, DNA Yakub, ya itu yang harus sangat kita perhatikan. Kalau mereka punya DNA Yakub, ya itulah Israel. Ya, kenapa harus saya katakan begitu? Karena banyak orang yang ya salah menafsirkan, mau ikut-ikutan Israel sehingga menanti sang juru selamat. Padahal sang juru selamat udah datang, tapi mereka masih nanti-nanti karena ikut-ikutan orang Israel. Ya, kita lihat di dalam Roma 11 ayat ke-25. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini. Perhatikan ya. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri. Bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian seluruh Israel akan selamat. Yang dibilang seluruh Israel dalam ayat ini adalah yang keturunan Yakub. Bisa tanggap ya. Lo kalau ada orang katakanlah di Indonesia, karena dikatakan tadi kan sampai ayat 25 tadi bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai apa? Penggenapan bangsa lain. Artinya di luar keturunan Israel genap, yang sebagian Israel akan diberikan hati yang baru, roh yang baru. Torahnya Tuhan akan ditulis di hati mereka. Bisa tangkap? Jadi jangan sampai kita, ya karena banyak pengajaran-pengajaran karena tidak mau baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya sudah. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya, karena banyak orang yang seperti itu, akhirnya mereka ya mau mengikuti ini, kan masih tunggu Yesus juru selamat loh. Setelah genap bangsa di luar Israel, kan jelas saya dikatakan, sebagian masih dikeraskan. Karena itu yang kita kenal sekarang ini di Israel sana kan, ada mesianik. Mereka sudah panggil nama Yahweh. Mereka sudah panggil nama Yeshua. Tapi sebagian belum. Lo yang sebagian ini kata firman Tuhan. Setelah yang di luar Israel genap, lo yang sebagian ini yang masih dikeraskan itu, Tuhan akan menulis Torahnya di dalam hatinya. Ya, kita baca.
Ibrani 8 ayat 10. Ya mereka yang sebagian kan masih ateis sampai sekarang, nggak percaya Tuhan. Tapi kalau ini setelah genap orang di luar Israel, sebagian yang masih dikeraskan, lah inilah perjanjian yang aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukum ke dalam akal budi mereka, aku akan menuliskannya pada hati mereka. Tuhan tulis di hatinya, Torahnya. Pengalaman waktu zaman Mose, kitab suci yang satu, Torahnya cuma satu, untuk kurang lebih 2 juta orang. Karena itu jangan heran bangsa Israel seringkali nyeleweng, karena nggak setiap hari baca firman. Yang baca itu cuma Mose sama mungkin Imam Harun sama anak-anaknya. Kitab suci cuma satu. Ya. Inilah yang harus kita lihat sampai kepada zaman raja-raja pun. Ya. Ketika mereka sudah lama sekian lama lupa kepada kepada firman Tuhan, bahkan Torah itu dilupakan. Ya. Pada zaman raja-raja ternyata diketemukan kembali Torah yang sudah lama dilupakan. Ya. Sehingga ya kita melihat di sini artinya ya kitab suci cuma satu. Ya. Karena itu jangan heran apabila bangsa Israel, karena mereka nggak pernah baca, yang baca itu cuma imam, karena rata-rata kan yang jadi nabi-nabi itu imam semua, keturunan Lewi semua, karena mereka yang baca tiap hari. Ya. Ya, yang lain-lain mungkin nggak pernah lihat, apalagi baca. Kan kitab suci itu kan kita baca lagi ya, kita lihat di dalam 2 Tari 34 ayat ke-14. Hanya untuk gambaran ya. Ketika mereka mengeluarkan perak yang telah dibawa ke bait Yahweh, Imam Hilkiah menemukan kitab Torah. Kita bisa bayangkan artinya tetap satu ke Torahnya. Belum diperbanyak gitu loh. Bisa tanggap? Karena itu jangan heran kalau mereka seringkali melenceng dari Torah. Karena tidak pernah membaca. Hanya mungkin imam besar, imam-imam, raja Israel. Berdasarkan Ulangan dikatakan, yang namanya raja dia harus menyalin Torah yang ada pada imam. Saya tanggap, kita lihat Ulangan 17. Ulangan pasal ke-17 ayat ke-17 atau 18. Gampang-gampang ya. 17 atau 18 kita lihat. Ulangan pasal 17 kita baca ayat 18 lah. Ya tapi nanti saudara baca semua supaya ngerti ya. Namun harus terjadi ketika dia, raja, duduk di tahta kerajaan, maka dia harus apa? Menulis baginya salinan Torah yang ada pada imam. Artinya raja harus ngerti Torah. Tapi kenyataannya kan, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya kan, kalau kita baca coba ayat 17 tadi. Ya, dia tidak boleh memperbanyak istri. Loh, Salomo istrinya 1000. Loh, yang raja aja yang nulis. Saya percaya bukan juru tulisnya ya, tapi dia sendiri yang nulis. Dia yang nulis, dia pasti tahu, apalagi hikmatnya luar biasa Salomo kan. Istrinya yang tercatat 700 istri, 300 gundik, itu yang tercatat. Apalagi yang namanya rakyat jelata. Mungkin mereka tidak pernah melihat. Sampai mereka dipencarkan ketika zaman Yeshua. Kan Yeshua baca Torah itu di sinagog. Mungkin yang lain-lain gak pernah baca. Karena ya kita akan mulai nafsirkan.
Karena itu nantinya Tuhan nggak kasih lagi kertas. Tuhan tulis aja di hatinya langsung. Loh, kalau dia langsung ditulis di hati, ada tertulis. Apa yang keluar dari mulut itu ada di hati. Kan Yesua bilang gitu kan. Loh, kalau di hatinya cuma Torah, ketika dia ngomong, ya Torah lah yang keluar. Kita melihat sangat luar biasa cara Tuhan untuk mengajar saudara dan saya. Ketika kita belajar tentang si kedua dua setengah suku ini. Apa artinya bagi kita kan gitu. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tanah itu milik Bapa Yahweh. Ya, dan karena sesuai firman Tuhan tadi, karena bangsa Israel adalah anak sulungnya, makanya tanah itu diberikan kepada mereka. Kita lihat Imamat pasal ke-25. Ayat ke-23. Imamat 25 ayat 23. Sampai kiamat negeri itu tidak boleh dijual. Karena negeri itu apa? Milikku. Tanah Kanaan tadi. Saudara baca terusnya. Karena itu milik Bapa Yahweh dan bangsa Israel adalah anak sulung. Tanah itu diwariskan kepada bangsa Israel. Karena itu kalau nanti ya kita kutip lah ya. Karena nanti kalau saudara dan saya didapati setia, ya, kita akan memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya. Dan saya percaya berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Kita baca di dalam kitab Sakaria. Kita baca, tapi saudara baca Sakaria pasal 14 ya. Nanti saudara baca semuanya. Kita akan baca sedikit aja. Ayat ke-17 lah ya. Nanti saudara baca ya di dalam Sakaria 12, 13, 14. Karena kan banyak orang, oh Yesaya dikepung. Memang nanti dikepung. Ya, memang dikepung. Tetapi pada saat nanti dia dikepung, ya bapaknya marah. Makanya bapaknya nanti turun kan. Ya, karena saya udah ngomong gitu, kita baca ayat 3 dulu. Ya. Atau kita baca ayat dari ayat 1 lah ya. Nanti saudara baca semua. Lihatlah hari Yahweh telah tiba dan jarahanmu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan semua bangsa ke Yerusalem. Untuk apa? Peperangan. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau seluruh dunia menyerang Yerusalem. Ya. Dan kota itu akan direbut, rumah akan dijarah, wanita akan diperkosa, setengah dari kota itu akan keluar dari pembuangan. Tapi sisa rumah itu tidak akan diangkut. Lalu Yahweh akan keluar. Dia akan terlibat perang dengan bangsa-bangsa seperti waktu dia terlibat perang pada hari pertempuran. Pada hari itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem dari sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah menjadi dua dari timur ke barat, suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan ke utara, setengah lagi akan ke selatan. Ya, jadi nanti kita melihat di sini, kita lengkap aja lah ya, kita lengkap. Saya mau kasih lihat, kita nanti akan memerintah bersama dengan dia di tanah milik ini, yaitu di Yerusalem. Ya, Yerusalem kita lihat di dalam ayat, kita lengkap ayat ke-16. Atau kita lihat ke-12 dulu ya. Tadi kan bangsa Yesaya dikepung nih. Bapaknya marah. Ya. Terus apa yang dia buat? Nah, tadi dia menjejakkan kaki. Kita lihat ayat 12 coba. Inilah tulah yang akan Yahweh timpakan kepada semua bangsa yang berperang melawan Israel. Dagingnya akan membusuk sementara dia masih berdiri tegak di atas kakinya. Mata akan membusuk dalam rongganya, lidahnya akan membusuk dan seterusnya. Orang dunia kan nggak tahu. Ini semua sudah tertulis, Tuhan sudah kasih tahu. Kenapa bangsa Yesaya dibenci oleh seluruh dunia? Karena ini harus digenapi. Kalau bangsa ini tidak dibenci,
Gak mungkin mereka menyerang Yerusalem. Tetapi berani main menyerang bangsa Israel, ya akibatnya ini. Ya. Kemudian kita lengkap ayat ke-16. Kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan segala bangsa yang datang ke Yerusalem, mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sebaot dan untuk merayakan hari Sukkot. Kalau saudara baca semua di Yerusalem, ya, karena itu betapa suci dan salehnya kita hidup supaya kita bisa memerintah bersama Dia. Ya. Itu bukan hayalannya, tapi itu suatu kenyataan yang akan terjadi bila saudara dan saya didapati setia. Lah kemudian apa maknanya yang kita baca tadi? Kan gitu kan? Bangsa Israel, bangsa pilihan, sudah dikasih ini tanahnya. Kenyataan setelah, lihat ya, Hawa jatuh ke dalam dosa apa? Ketika dia melihat buah. Hatinya tergerak. Bangsa ini menolak masuk ke tanah yang sudah Tuhan siapkan. Ketika sudah melihat, jatuh ke hati, keluar permohonan. Saya nggak perlu masuk. Artinya, ya, bagi kita, ya kita kan boleh menafsirkan. Waktu yang sudah tinggal tidak lama lagi. Ya tadi ya Tuhan berbicara dalam hati saya, waktuku sudah, waktu bahasa lidah tadi ya, waktuku sudah tidak lama lagi. Ya, ya kita siap-siap. Karena itu bukan sesuatu yang angan-angan, tidak, itu suatu kenyataan. Tetapi kenyataan membuktikan sebagaimana bangsa Israel ketika sudah mau masuk ke tanah perjanjian, tergiur dengan apa yang dia lihat, sehingga mengambil sikap, kami nggak perlu masuk. Ya. Ya itulah baiknya Tuhan. Silakan pilih. Mau pilih masuk atau mau pilih di luar. Ya. Lah kita mengucap syukur. Ya kita juga diberi kesempatan. Gambaran sudah diberikan oleh Tuhan. Apabila kita mengimani bahwa memang berdasarkan tanda-tanda. Ya berbagai macam tanda yang tertulis, berbagai macam karunia-karunia yang diberikan, waktunya memang sudah sangat dekat. Tapi bagaimana? Apakah kita sudah siap? Apakah kita lebih tertarik karena melihat, sehingga kita lebih tertarik untuk tinggal di tempat yang sudah menjanjikan keenakan daging, daripada masuk ke tanah perjanjian. Ya Tuhan berikan kepada kita kebebasan. Ya. Banyak orang yang berpikir kan. Banyak orang, aduh pengangkatan, ya memang pengangkatan. Ya, pengangkatan itu kan ada bermacam kriteria. Ya, tetapi kita percaya bahwa pengangkatan itu pasti ada karena itu tertulis. Cuman kan ya banyak orang, ada masa kesukaran. Ya macam-macam ada orang yang menafsirkan. Kesukaran itu masa pemurnian. Lah bagaimana? Kita sudah belajar tubuh, roh, dan jiwa. Itu dibersihkan semua dengan firman. Tubuh dengan air, ya firman. Lahir baru sebagai manusia baru. Roh yang tercemar, Tuhan perbarui. Jiwa yang tercemar dibaharui dengan firman. Pemurnian itu dengan api, itu firman. Bukan dengan kesukaran.
Ada orang yang oh ini kita dimurikan dengan kesukaran, baru habis itu masuk surga. Aduh, kasihan amat. Saya ya kita boleh aja penafsiran beda-beda. Tetapi kan kita harus ada tertulis. Ya, kita tahu bahwa masa yang dikenal masa kesukaran besar itu sesuai tertulis dalam Wahyu pasal 13 kan. Ketika si Anti-Hamasya berkuasa, yang tidak menyembah dia atau yang tidak punya tanda pemilikan si binatang, kalau dia mau beli nggak bisa, mau jual nggak bisa, tidak punya tanda, dapat dikatakan mati. Tidak mau menyembah kepada binatang buas, ya mati. Terus apa hubungannya dengan kitab Daniel? Kita sudah seringkali berbicara tentang Daniel. Daniel itu ketika si Nebukadnezar berkuasa, kan dia bikin patung kan. Patung Nebukadnezar, kalau nggak menyembah, mati. Betul nggak? Kan sama kan? Dan itu bukan secara kebetulan ada Daniel dan ada 3 temannya. Saya menafsirkan karena 4 orang ini ketika patung itu dikumpulkan semua orang untuk disembah, ya 4-empatnya ada di situ. Tetapi Daniel ini berbeda. Daniel ini adalah orang yang sangat disegani oleh Nebukadnezar. Ya, bahkan dia menyembah kepada ketika Daniel bisa mengungkapkan mimpi yang dia mimpi, mimpinya dan artinya dia bisa singkapkan, membuat si Nebukadnezar kaget. Sehingga dia merasakan betapa roh yang ada di dalam Daniel ini sungguh sangat luar biasa. Ya. Dan kita lihat ya. Kita lihat di dalam Daniel pasal kedua. Ayat ke-46. Lalu Raja Nebukadnezar tersungkur pada wajahnya dan dia memberikan persembahan sajian kepada Daniel. Artinya Nebukadnezar sendiri karena Daniel diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh, bisa menjelaskan apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar beserta artinya. Itu yang membuat raja di raja tersungkur menyembah. Karena itu saya percaya ketika dia mendirikan patung, Daniel ada di sebelahnya. Ketika juru bicara ngomong sembah, Daniel tetap berdiri. Tetapi ketiga teman-temannya si Daniel ini, ya, yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, si Hananya, Misael dan Azaria, mereka juga orang yang percaya dan mereka tidak mau menyembah, ya, karena mereka tidak mau menyembah, mereka masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Loh, ini bukan hanya arti secara fisik dahulu saja, tetapi saya menafsirkan ini mempunyai arti untuk kehidupan akhir zaman. Daniel dikatakan oleh firman Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, kita lihat di dalam kitab Daniel pasal ke-9 ayat ke-23. Dalam permulaan permohonanmu, firman keluar dan aku datang. Aku di sini si malaikat ya, malaikat Tuhan, si Mikael kalau saya nggak salah ya.
Gabriel ya, malaikat Gabriel ke Mikael itu untuk perang. Kok Gabriel biasa kasih pesan-pesan. Dalam permulaan permohonanmu firman keluar dan aku datang untuk menyatakannya. Karena apa? Engkau sangat dikasihi. Karena dia sangat dikasihi, Tuhan punya cara untuk, walaupun ketiga temannya masuk ke dalam api, tapi Daniel tidak. Dia ada di sebelah si Nebukadnezar. Apa artinya buat kita? Tiga teman daripada Daniel ini, ya, saya menafsirkan, melambangkan, ya, si Hanaya, Misael dan Azaria. Ada tertulis Sem, Yafet dan Ham. Ketiga orang anak Nuh. Dari ketiga orang anak ini lahirlah semua penduduk di muka bumi sampai saat ini. Tiga ini dilambangkan dengan tiga temannya Daniel. Karena mereka tidak mau menyembah kepada patung. Ya. Mereka harus mengalami kesukaran besar. Tetapi kalau mereka tetap setia walaupun mengalami kesukaran besar, mereka tetap selamat. Karena itu saya menafsirkan, saya tidak tahu orang di luar. Yang dinamakan keselamatan itu ada dua. Yang satu keselamatan seperti Daniel. Walaupun terjadi kesukaran besar, orang yang dikasihi Bapa Yahweh seperti Daniel, dia akan diangkat. Saya tangkap. Dasarnya apa? Kan gitu. Dasarnya dari Wahyu pasal 12. Wahyu pasal ke-12 kita baca. Tapi nanti baca semua ya, saya baca lengkap-lengkap ini. Wahyu pasal 12 ayat ke 6 atau ayat ke-5 mulai. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan segera menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi. Itu berbicara Yeshua. Dan anak wanita itu dibawa kepada Elohim dan tahtanya. Yeshua terangkat. Wanita itu berbicara gereja. Dan wanita itu melarikan diri ke padang gurun di mana dia mempunyai suatu tempat yang telah disiapkan oleh Elohim agar di sana mereka dapat memberi makan wanita itu selama 1260 hari. Tempat sudah disiapkan oleh Tuhan bagi wanita ini. Berbicara wanita, berbicara gereja, berbicara seperti yang saya katakan, seperti Daniel, orang yang sangat dikasihi. Lah 1260 hari ini sama dengan kita lengkap di dalam Wahyu 13 ayat ke-5. Dan kepadanya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata besar dan hujatan, dan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukan selama 42 bulan. 42 bulan ini sama dengan 1260 hari. 3,5 tahun. Ya, jadi selama si jelek ini berkuasa, gerejanya sudah diaraibkan oleh Tuhan, ditempatkan di tempat yang sudah disiapkan berdasarkan Wahyu 12. Itu keselamatan bagi orang yang diraibkan. Tetapi keselamatan bagi orang yang mengalami kesukaran, loh ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal ke-7. Ya, Wahyu pasal 7 kita lihat. Kita baca mulai ayat 9. Sesudah hal-hal ini aku melihat dan lihatlah suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya. Ini yang dikatakan keturunan 3 orang tadi. Ya, ketiga sahabat Daniel itu melambangkan Sem, Yafet dan Ham. Ya, tidak terhitung, berasal dari
setiap bangsa, suku, kaum, bahasa. Saya beri di hadapan tata dan di hadapan domba itu dengan mengenakan jubah panjang putih dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka. Nanti saudara baca semua, kita lengkap ayat ke 13. Dan seorang dari para tua-tua itu menjawab, saya berkata kepadaku, mereka ini yang mengenakan jubah panjang yang tadi itu, siapakah mereka? Dari mana mereka? Ya, aku berkata kepada Tuhan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata kepada mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Lo itu tega sahabat Daniel supaya selamat, tetap setia. Walaupun dia menghadapi kesukaran besar. Tetapi kita mengimani. Apabila kita hidup sebagai Daniel hidup. Dan dikatakan oleh Gabriel. Karena engkau sangat dikasihi. Maka dia selamat tanpa melewati masa kesukaran besar. Lah inilah waktu-waktu yang sudah Tuhan berikan. Sama seperti 2,5 suku itu. Sudah mau masuk. Ya pilihan. Ya. Mereka tidak mau menyeberangi sungai Yordan. Berbicara sungai Yordan. Berbicara pemurnian. Pemurnian Tuhan kerjakan sebelum masuk ke tanah perjanjian. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan ya tinggal milih. Ya, itulah baiknya Tuhan, ya terserah. Mau tinggal karena kenikmatan dunia, sama seperti kedua setengah suku, sama seperti si Hawa kan, karena melihat, aduh hebat. Si Lot juga melihat, oh ketika dia ngomong sama Abraham kan, Lot melihat, aduh tanah ini bagus. 2,5 suku melihat, oh ini bagus. Pilihan. Ya masing-masing kita. Tapi saya mengimani dan saya menghimbau saudara dan saya. Pribadi lepas pribadi. Kita mengimani mau diangkat. Dan untuk kita bisa terangkat. Sama seperti Daniel. Orang yang dikasihi berdasarkan kata si Gabriel. Hai engkau yang dikasihi. Nah kita lihat bagaimana Daniel hidup. Sehingga dikatakan orang yang dikasihi. Kita lihat. Daniel pasal ke-6. Ayat ke-10. Ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani. Perhatikan. Pergilah dia ke rumahnya. Dan jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem. Dia bersujud 3 kali sehari. Berdoa memuji di hadapan Elohimnya. Sebagaimana dia melakukannya sebelumnya. Kalau saudara dan saya mau disebut sebagai orang yang dikasihi. Contohnya. 3 kali sehari. Mengarahkan diri ke Yerusalem. Ya. Ke Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena disitulah bait sucinya Tuhan. Bait sucinya Tuhan. Ya kan doanya si siapa? Doanya si Salomo ketika dia meresmikan bait suci. Kan dia katakan. Kalau umat pilihanmu ya. Mereka mungkin ya ditawan, kemudian mereka berbalik. Ya. Kita baca. 2 Tawari pasal ke-6 ayat 38. Ya, mereka berbalik kepadamu dengan segenap hati mereka dan dengan segenap jiwa. Di negeri penawar mereka, tempat mereka telah diangkut sebagai tawanan. Mereka berdoa dan telah engkau berikan kepada leluhur mereka. Ke arah apa? Kota yang telah engkau pilih dan ke arah rumah yang telah aku bangun bagi namamu. Artinya kiblatnya ke bait suci. Berdoa Tuhan. Kalau saya nggak salah ya, kita akan menghadap ke matahari dari sana kan?
Mata itu naik, kita kiblatnya ke sana. Ke Yerusalem. Belajar dan ajar diri kita mengikuti teladan yang tertulis dalam kitab Daniel. Berlutut, memuja Tuhan, memuji Tuhan. Mengucap syukur atas semua yang Tuhan kerjakan. Dalam kenyataannya kan belum tentu. Walaupun dihimbau di sini kan, ayo kita berdoa jam 8. Kenyataannya nggak semua. Ya kan kita sepakat berdoa setiap jam 8 malam, ayo berdoa. Bertemu di udara. 2 orang sepakat minta apa saja Tuhan kabulkan. Kalau kita mau diangkat, tirulah apa yang tertulis. Yesua, ya habis melayani, dia naik ke bukit, dia berdoa. Ya kita niru, walaupun mungkin nggak bisa 100%. Tapi ya belajar melakukan apa yang tertulis. Ya, karena janji kepada bangsa Israel tanah Kanaan. Dan janji Tuhan bagi kita yang percaya. Kita akan bertemu dengan Bapa apabila kita didapati setia. Ya, pilihan ke masing-masing. Karena itu dikatakan dalam Filipi pasal ke-2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Bukan orang lain yang mengerjakan. Ya, bukan gembala, bukan orang tua, bukan anak, bukan istri, bukan suami. Keselamatan adalah urusan pribadi kita. Ya, tergantung kita. Ya. Banyak orang pada akhir zaman ini justru ya bukan semakin giat, tapi semakin mengendor. Ya kan? Semakin mengendor. Kenapa? Karena setan itu tahu waktunya sudah semakin dekat. Karena itu dia berusaha dengan berbagai macam cara apabila mungkin. Orang percaya pun dia buat jadi malas. Kita baca satu ayat terakhir. Galatia pasal 5 ayat ke-7. Kamu telah berlari dengan baik. Siapakah yang telah menghalangi kamu sehingga tidak diyakinkan dalam kebenaran? Saya baca terjemahan Lukas ya. Selama ini kamu telah berlari dengan baik. Siapakah yang berusaha menghalangi kamu sehingga kamu tidak lagi mengejar kebenaran? Ya, pilihan masing-masing. Saya sebagai pelayan Tuhan berkewajiban menyatakan apa yang tertulis. Tapi kewajiban saudara, mungkin saudara dengar, tapi ya silakan ambil keputusan. Ya, karena keselamatan itu masing-masing kita. Tapi saya percaya apabila dengan pertolongan Roh Kudus, tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang tertulis. Dengan Roh Kudus, Dia akan mengajar dan menolong kita, memampukan kita bertelut, memohon belas kasihan Tuhan, memuji menyembah Dia, memohon kasih karunia sehingga kita tidak semakin lemah tetapi semakin kuat. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, mari, waktunya gak lama lagi. Waktunya sudah sangat dekat. Ya. Sambil ya bukan berarti kita nggak boleh nikmati dunia, tapi jangan sampai dunia itu membuat kita jatuh hati sama dunia seperti bangsa Israel ini. Ya. Karena panca indera kita, khususnya mata dengan telinga, itu bisa sangat mempengaruhi iman kita. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, semua yang berasal dari dunia, yang mencoba menggoyahkan iman kita, kita tolak di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.